terputus semua kesempatan bekerja, beramal, dan meraih yang terbaik di surga sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan, tidak ada sesuatu yang paling disesali oleh orang-orang ahli surga dibandingkan waktu-waktu mereka selama di dunia mereka tidak berzikir kepada Allah. Jadi memang orang ahli surga pun akan menyesal. Oleh karena itu kita coba maksimalkan semuanya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan pada malam ini, Allah masih memberikan kita umur dan kesempatan, maka estafetkan besok. Kita sholat berjamaah di masjid, kita hadir majelis ilmu. Mungkin dari teman-teman ada yang sempat sedekah, ada yang bakti sama orang tuanya, ada yang silaturahim kerabatnya, ada yang menasihati temannya dan seterusnya. Semua ini kita istiqamah sampai wafat. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan dalam ayat lain tidak pernah bosan kami sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kalian wafat, meninggal dunia yang pasti akan datang pada kehidupan kalian kecuali dalam keadaan Islam, menjadikan Islam sebagai agama, Tuhan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kita bergantung dan juga kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti sudah kami janjikan pada Rabu yang lalu, kita akan melanjutkan estafet bahasan tentang masalah dosa besar berpenampilan buruk. Yang lalu sudah kita jelaskan tentang masalah bahayanya orang-orang yang tidak menjaga penampilan dia sesuai dengan syariat, dan bagaimana seorang muslim harusnya melihat mana yang baik dan mana yang sempurna adalah yang dilihat oleh Allah dan Rasulnya, yang dipandang baik oleh syariat Allah, dan apapun yang dipandang buruk dalam syariat Allah buruk juga di pandangan kita. Nah, di antaranya masalah penampilan-penampilan kita. Tidak boleh kita asal-asalan. Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus tapi dengan tutup aurat. Tidak cukup dengan hanya sekedar bermerek. Kita juga menggunakan pakaian tidak boleh menyerupai orang-orang kafir yang merupakan khas daripada ibadah mereka atau ciri khas pakaian mereka hanya karena berbangga-bangga. Kita tidak boleh bangga dengan penampilan, tata cara hidup orang-orang ahli maksiat, para pezina, para pelacur misalnya, atau para mafia-mafia yang suka merampok orang, yang jahat-jahat tanda kutip ya. Tidak boleh kita berbangga-bangga dan mencontohi pakaian mereka misalnya. Tidak boleh kita menyerupai atau menggunakan pakaian yang diikuti dengan kesombongan. Ini juga dilarang dalam agama Islam. Tidak boleh juga tentunya dengan membuka aurat. Tidak boleh juga tentunya dengan pakaian-pakaian yang berasal dari bahan-bahan yang dilarang dalam agama Islam. Ya, misalnya sutra bagi laki-laki. Kemudian ada juga bahasan nanti tentang masalah tidak bolehnya seorang laki-laki isbal yang menggunakan celana di atas menutupi mata kakinya, karena itu bagian daripada makhyalah atau kesombongan walaupun dia tidak sombong dalam hatinya. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung di bagian dosa besar, tapi itu rangkaian dari bahasan berpenampilan buruk. Ya, itu substansialnya banyak sekali bahasan dalam masalah ini. Atau memang seseorang menggunakan pakaian syuhrah, itu juga masuk dalam larangan yang tidak boleh. Syuhrah itu seperti orang yang sengaja pakai pakaian untuk ketenaran saja. Ya. Kadang-kadang dia berdusta dengan keadaannya. Dia miskin tapi dia pinjam baju mahal dari temannya supaya dia berpenampilan seakan-akan itu benar. Dia seperti itu. Hanya karena mau melamar seorang wanita. Hanya karena untuk menunjukkan kalau dia itu ada orang mampu. Padahal sebenarnya tidak. Dia berbohong dengan keadaannya. Semua ini bagian hal-hal yang tidak boleh, dan tentu masih banyak substansial bahasan yang berhubungan dengan masalah ini. Namun pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita coba fokus dulu ke masalah salah satu penampilan buruk adalah terbukanya aurat. Pertemuan yang lalu kita sempat bahas ya, dalam Islam kita dianjurkan berpenampilan bagus. Silakan pakai baju bagus. Bahkan Islam tidak mengizinkan, bahkan tidak ada dalam syariat Allah pakai baju yang kotor, yang sobek-sobek, yang rusak misalnya, atau yang jelek. Enggak. Kita dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus. Sebagaimana kita tahu hadis Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, makna jamal juga itu, ya, sempurna dan menyukai itu semuanya. Jadi kita disuruh oleh Allah SWT berpenampilan baik. Belum pernah ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW pakai baju yang kumuh. Yang ada
pakaian beliau dari kain katun yang bagus dari negeri Yaman. Di saat itu kain katun Yaman nomor 1 di dunia. Nabi SAW memiliki beberapa rumah, walaupun rumahnya sederhana, tapi beliau memberikan setiap istri rumahnya karena beliau berpoligami. Nabi SAW memiliki beberapa kendaraan. Nabi SAW memiliki sekian banyak pedang, perlengkapan perang pada saat itu ya. Nabi SAW memiliki beberapa sandal, ya, sepatu mungkin kalau kita sekarang. Banyak sekali penjelasan tentang masalah kepemilikan Nabi SAW, dan itu tidak menghalangi seseorang muslim untuk menikmatinya. Tentu kita sudah tahu hadis yang kami singgung juga pada kesempatan yang lalu. Kebahagiaan kata Nabi SAW di 4 hal. Istri yang salihah. Kemudian Nabi SAW sebutkan yang kedua, ya, rumah yang luas. Riwayat lain, rumah yang perabotnya lengkap. Tentu sesuai dengan kemampuan. Kemudian kendaraan yang nyaman, tunggangan yang nyaman. Walaupun bermerek. Komplek misalnya kendaraannya bermerek karena dia mampu dia beli agar dia lebih nyaman. Boleh dalam Islam. Mau berapapun harganya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Sama tadi dengan rumah juga. Selama dia mampu, untuk apa dia tinggal di tempat yang sempit? Kalau dia mampu. Dan semua orang akan bisa diberikan kemampuan tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niat bertekad minta sama Allah, ya Allah berikan saya rumah yang luas. Sebagaimana Nabi Musa SAW mengatakan, bukakan pintu rezekiku. Allah akan berikan. Karena kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu malu menolak tangan hamba yang dinaikkan ke langit, kemudian mengembalikannya dalam kondisi kosong. Ya, makanya kita minta sama Allah SWT, minta baju yang bagus, minta makanan yang sehat, minta badan yang sempurna, sehat, minta rumah yang luas, minta pasangan yang baik, minta semuanya. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah itu tidak pernah jenuh sampai kita jenuh. Dan Allah bukan seperti kita. Kalau kita biasa minta sama manusia, manusia akan jenuh, bisa marah. Tapi Allah dikatakan dalam surah Rahman, ya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Kalau ditanyakan tentang Allah, ya, di langit dan bumi siapapun menanyakan, katakan Allah itu setiap hari fi sya'an. Allah setiap hari punya kegiatannya sendiri dengan kemahasempurnaannya. Allah memenuhi semua kebutuhan manusia, semua kebutuhan hewan-hewan sampai serangga di lubang-lubang mereka, jin-jin, tumbuh-tumbuhan, malaikat, semua alam semesta ini bergantung kepada Allah SWT, zat yang maha kaya. Maka tinggal minta. Kalau hanya sekedar mengubah keadaan kita dari miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pintar, misalnya sakit jadi sehat, itu kecil sekali. Cuma masalahnya kita tidak minta kepada Allah. Kadang-kadang kita hanya minta kalau dalam keadaan urgen, darurat, sudah berobat ke beberapa dokter belum sembuh, baru kita ngerengek minta kepada Allah. Padahal sebenarnya dari awal harusnya kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada hadis tadi, kebahagiaan kata Nabi SAW di 4 hal, istri yang salihah. Dalam riwayat lain juga, istri yang mendukung suami dalam keimanannya. Kemudian rumah yang luas, dan dalam riwayat lain tadi saya bilang, kata Nabi SAW yang perabotnya cukup. Kemudian tunggangan yang nyaman, dan yang terakhir tetangga yang baik, lingkungan yang baik. Ya. Tentu orang sekarang kalau kayak punya kemampuan, dia beli rumah di komplek perumahan misalnya, lingkungan. Mereka beli lingkungannya, penataannya bersih, orang-orang yang di situ berpendidikan. Ya mungkin diharapkan kualitas kenyamanan kita sebagai tetangga juga nyaman. Itu normal-normal. Dan kata Nabi SAW, kesengsaraan ada di 4 hal. Di istri yang buruk, dalam sebuah riwayat yang lain, dia menyakiti suaminya dengan lisannya. Kemudian dia pun ya, berkhianat. Kalau suami lagi tidak ada di dirinya dan hartanya, dia selingkuh dan juga dia tidak amanah dengan harta yang dititipkan di rumah. Kemudian rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman, dan tetangga yang buruk. Ini juga sudah panjang lebar kita paparkan pada pertemuan yang lalu gitu ya. Kenapa kita berhubungan atau dianjurkan untuk berpenampilan yang baik. Jadi mulai sekarang teman-teman jangan asal-asalan, berpenampilan sebagus mungkin. Jangan biarkan orang menilai kita buruk karena penampilan kita tidak baik. Kenapa? Kenapa tidak pilih warna yang cocok, pakaian yang nyaman? Silahkan, selama Anda punya kemampuan. Dan tidak selamanya pakaian bagus itu mahal. Tinggal bagaimana kita bisa memilihnya. Jadi nggak boleh asal-asalan. Tidak boleh seorang muslim membiarkan bajunya kotor 2 hari nggak dicuci. Sehingga bau badannya keluar. Jangan. Itu bukan bagian daripada syariat. Bagian daripada syariat adalah Allah indah, suka keindahan. Dan kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Allah mau lihat antum selalu bersih, wangi, rapi.
ya berprestasi, itu Allah mau lihat hambanya, karena itu nikmat. Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Jadi memang sudah seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah buat kita gerah supaya kalau kita mandi sial segar. Jadi supaya kita mandi, Allah suka melihat kita lihat penataan yang rapi, ya. Maka kita rapi dan seterusnya lah, ya. Semuanya itu bagian daripada hal yang harus diperhatikan secara substansial. Nah, kalau masalah menggunakan pakaian selain yang bagus, kualitasnya silahkan sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa kita diikutin dengan masalah menutup aurat. Makanya walaupun bermerek, walaupun harganya paling mahal di dunia, selama terbuka auratnya tetap masuk dalam pakaian jelek yang merupakan masuk dalam bahasan kita. Karena jelek dipandang dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Perempuan misalnya di Eropa, di barat sana, bajunya mungkin bermerek tapi terbuka semuanya. Ya. Dari belakang, dari depan terbuka aurat semua, dibelah pakaiannya misalnya. Yang laki-laki mungkin pakai celana pendek atau cuma pakaian dalam di pinggir pantai di jalan, tetap jelek dalam pandangan Islam karena terbuka auratnya. Dan orang muslim menggabungkan antara keduanya. Bagaimana dia berpakaian yang rapi, yang bersih dan juga tertutup auratnya. Subhanallah, ada survei penelitian sekarang secara internasional, dan kuasa Allah Subhanahu wa taala yang biasa mengadakan penelitian seperti ini justru orang-orang non muslim, supaya muncul keyakinan dalam hati mereka tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada penelitian sekarang ditemukan ada jenis penyakit mirip-mirip dengan kanker kulit, ya. Itu disebabkan justru karena seringnya anggota tubuh itu terkena matahari dan terbuka di tempat umum. Itu penelitian internasional itu, ya. Itu subhanallah diangkat sebagai penelitian internasional. Jadi banyak wanita-wanita di masa sekarang yang kena penyakit kulit yang tidak kena orang-orang sebelumnya. Ternyata karena seringnya terbuka, ya. Itu mungkin terbuka aurat di depan umum, dia kena matahari, dia kena ini, kena itu. Jadi kalau makin sering ditutup maka makin bagus, makin terjaga. Kecuali titik-titik tertentu memang kena tangan, sering interaksi, wajah. Maka itu juga dalam syariat itu yang dibolehkan bagi wanita untuk terbuka. Nah, ini ada hikmah-hikmah syariat. Cuma kita sebagai seorang muslim tidak butuh penelitian ini baru kita percaya. Karena kita percaya kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berani membuka auratnya dengan berbagai macam kriterianya, terbuka langsungkah, kulit yang disuruh tutup atau anggota tubuh yang disuruh tutup, nanti akan kita bahas juga batasan aurat laki-laki dan perempuan, baik itu di tempat umum ataupun di depan mahramnya. Juga ada batasan selain suami istri, seperti sama ayah, sama paman, sama ponakan, sama anak. Itu semua juga ada batasan-batasan nanti yang kita bahas insya Allah. Maka itu batasannya apa? Pakaian-pakaian seperti ini, ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun kita mulai dengan hadis Nabi SAW yang sangat masyhur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sinfani min ahli nari lam arahuma. Ada dua golongan manusia dari ahli neraka yang belum aku lihat. Kata para ulama hadis, belum ada di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka dipastikan akan datang setelah Nabi SAW meninggal. Dan mereka termasuk ahli neraka kalau tidak sempat taubat. Lalu beliau mengatakan, Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Kalau kelompok orang, satu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Ya, kata sebagian ulama ini adalah pungli, pemilik pungli yang di masa dulu biasanya kalau raja-raja zalim, pimpin-pimpin zalim, mereka punya tangan-tangan kanan yang tahu mukul-mukul orang lalu mengambil secara paksa hak orang. Maka itu dianggap oleh Nabi SAW adalah ya, orang-orang yang masuk dari ahli neraka karena mereka mengambil yang bukan haknya. Terutama harta kaum muslimin, secara umum harta aja nggak boleh, walaupun orang non muslim tidak boleh diambil, apalagi harta kaum muslimin. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak boleh mengambil ya harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dirinya. Jadi nggak boleh sama sekali. Tempat duduknya aja, ya kalau dia duduk, nggak boleh kita main ambil. Baik itu dalam sholat ataupun di luar sholat, di bus, di kereta nggak boleh, kecuali dengan izin orang. Jadi ini bagian daripada hadits. Tapi kita tidak bahas ini di waktu sekarang. Kita bahas bagian kedua dari hadits ini. Dua golongan ahli neraka yang Nabi SAW belum lihat di masa beliau. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. La yadkhulnal jannata wa la yajidna riha wa inna riha la yujadu bin masirati kada wa kada. Golongan kedua adalah
para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ada bajunya, tapi seperti orang telanjang. Makanya terbuka aurat itu ulama rincikan. Terbukanya langsung anggota tubuh yang dilarang untuk perlihatkan. Ya, seperti kalau wanita selain telapak tangan sama wajahnya. Terbukanya bagian betis, bagian kaki, ya, bagian leher, bagian kepala wanita sama dengan kalau terbuka anggota tubuhnya yang lain. Maaf, misalnya perutnya, dadanya sama aja. Karena semuanya aurat. Maka poin ini harus digarisbawahi. Jadi mereka berpakaian tapi seperti orang telanjang. Bisa terlihat langsung kulit anggota tubuh yang dilarang buka kalau dia buka. Nanti kita jelaskan juga seperti laki-laki itu ada hadis yang menjelaskan batasannya adalah dari pusarnya sampai ke lututnya. Tinggal khilaf di antara ulama apakah pusar sendiri di perut itu dan lutut masuk aurat atau tidak. Tapi di antaranya udah jelas aurat bagi laki-laki. Di antaranya jelas aurat bagi laki-laki, gitu kan. Nah ini semua orang berpakaian, ya, bisa terbuka aurat, bisa lihat langsung anggota tubuh yang dilarang untuk diperlihatkan, atau dia pakai pakaian yang sangat ketat sehingga membentuk lengkukan-lengkukan tubuhnya yang membuat orang kalau lihat cuma beda warna. Kalau dia pakai celana legging itu warnanya misalnya hitam. Kalau tidak pakai celana misalnya pahanya berwarna putih. Tapi lengkukan tubuhnya sudah orang lihat. Orang bisa tahu, oh seperti ini. Itu masuk dalam terbuka aurat. Makanya Nabi bilang, mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya ada bajunya. Tapi baju itu cuma hiasan doang, nggak nutupin aurat. Tujuan utama pakaian untuk menutupi aurat kita. Untuk menutupi aurat kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Allah memaparkan dalam ayat Al-Quran. Kalau hati-hati kalian, jangan sampai kalian menjadi seperti kedua orang tua kalian Ayah dan Adam yang syaitan atau iblis berhasil membuka pakaian keduanya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan Rabu yang lalu, saya tidak kembali lagi ya. Tapi ciri pertama adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kemudian berlenggak-lenggok. Artinya jalan itu normal saja. Tapi ada orang sengaja membuat jalan-jalan tertentu untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Ya. Jadi akhirnya orang lawan jenis itu tertarik. Mungkin dengan manjahnya, mungkin dengan model apa gitu ya. Ini beda sekali kalau depan suami. Depan istri, laki-laki juga misalnya menggunakan pakaian terbuka atau cara jalan tertentu yang mungkin itu bisa menarik bagi lawan jenisnya. Sama pasangan suami istri tidak ada masalah. Tapi tempat umum nggak ada ini. Ya. Kemudian yang ketiga, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maksudnya rambutnya dibuat modelnya seperti punuk unta. Lihat punuk unta itu ada di punggungnya, keluar, nah naik begitu. Ya, mungkin sekarang konde, apalah rambutnya di blow, ditinggiin, baru disengaja dijadikan sebagai model. Nah, ini dalam Islam tidak boleh. Ya, kita bicara lingkup ajaran Islam. Ada yang mau lakukan itu urusan dia sama Allah. Tapi kita punya kewajiban untuk menjelaskan masalah ini, kata Nabi SAW. Wanita seperti itu, pakai baju tapi seperti telanjang, berlenggak-lenggok, otomatis kalau bajunya ketat, tujuannya untuk mencari perhatian lawan jenis. Pasti dia ikuti dengan lenggak-lenggoknya. Kemudian juga rambutnya pasti akan ya, dibuka, diurai ke kanan, di kiri, untuk menarik orang. Ya. Ngobrol pun kadang-kadang mungkin rambutnya dimodel, ya, sedikit-sedikit diperbaikin ini dan itu semua sama. Intinya sebenarnya supaya orang di depannya tertarik. Apa kata Nabi SAW? Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga yang wangi itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Nah itu penyampaian Nabi alaihi salatu wassalam dan harus kita betul-betul memahami masalah ini. Ya, kita kembali juga ke poin penting bahwasanya berpakaian itu dalam Islam teman-teman sekalian, ya, itu harus menutupi seluruh tubuh kecuali yang dibolehkan dalam syariat. Bahkan ulama membahas tentang masalah batasan aurat laki-laki, walaupun dari pusar sampai ke lutut. Tapi dilihat situasi dan kondisi wilayah itu. Kalau situasi dan kondisi wilayah itu kayak kita sekarang, kan aneh kalau ada laki-laki jalan dadanya terbuka. Walaupun itu bukan auratnya. Maka tetap dihimbau dia untuk menutupnya. Di depan laki-laki atau di depan perempuan. Kecuali dalam keadaan darurat gitu ya. Karena syaitan tetap bisa membuat laki-laki tertarik pada laki-laki atau perempuan tertarik pada perempuan. Sama. Ya. Sehingga adabnya adalah ditutup.
Tapi di masa dulu, ada di waktu-waktu beberapa kehidupan manusia di masa dulu, memang mereka kalau keluar itu menggunakan kain bagian bawah, bagian atas mereka kadang-kadang tidak pakai. Ada di masa-masa kehidupan masa dulu ada begitu. Kalau di masa kita sekarang tidak. Maka seorang muslim harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaannya. Ya, ini sebagai adab dan tata keramahnya, gitu ya. Jadi aurat itu ada batas minimalnya, tapi kalau dia tutup lebih di atas lebih bagus lagi, lebih rapi lagi. Seperti wanita yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Tetapi kalau dia mau lebih bagus lagi, dia pakai cadar, dia pakai kaos tangan. Walaupun khilaf di antara ulama tentang masalah wajib atau sunnahnya kaos tangan dan wajah, apa cadar gitu ya. Tapi kalau dia memang betul-betul mau menjaga hubungan baiknya sama Allah, dia sempurnakan. Nah begitu juga dengan laki-laki sama. Dia pakai baju di bagian atas, dia pakai celana yang lebih panjang di bawah menutupi lututnya dan betisnya misalnya. Contoh ya, dia pakai baju yang berlengan, ya tidak terlalu ketat misalnya. Semua itu adalah bagian dari hal-hal yang dimaksudkan. Kemudian juga perlu diketahui bahwasanya pakaian itu memang untuk perhiasan. Betul memang itu ya. Untuk perhiasan. Karena Allah SWT mengatakan, ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, ambillah pakaian terbaik menuju ke masjid. Tapi tetap harus kolerasinya menutup aurat. Harus juga kalau perempuan ditambah dengan jangan seperti tabarruj jahiliyah. Yang Allah bilang dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujal jahiliyatil ula. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu wahai para wanita tetap di rumah kalian. Kalau tidak ada hajat jangan keluar. Karena bisa jadi fitnah. Dan jangan kamu bertabarruj, berpenampilan, pakai pakaian ya seperti orang-orang jahiliyah pertama. Di antara ciri orang jahiliyah adalah mereka menampakkan perhiasan-perhiasannya sehingga menunjukkan kekayaan yang dia miliki misalnya, atau menarik perhatian sesama jenis atau lawan jenis, atau menggunakan gelang di kaki dan terbuka kelihatan untuk menambah keindahan. Padahal sebenarnya di luar itu tujuannya untuk menutup aurat ya, selamat dari panas, dari dingin, nah seperti itulah. Maka kita makin menjaga ini maka makin sesuai dengan syariat gitu ya. Kemudian juga ada hal yang perlu diperhatikan, pakaian juga tidak boleh terlalu tipis sehingga tembus pandang, laki-laki atau perempuan sama ya. Sehingga ini bagian daripada hal yang harus dijaga. Karena kalau dibiarkan, mirip tadi dengan sabda Nabi SAW, berpakaian tapi seperti telanjang. Kemudian bagi perempuan dan laki-laki ada perbedaan dalam masalah perhiasan kalau menggunakan wangi-wangian. Kalau laki-laki dianjurkan pakai wangian dalam rumah, di luar rumah. Ya, ini dicontohkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang warnanya tidak terang tapi baunya tercium. Tidak apa-apa. Kita pakai laki-laki karena kita banyak aktivitas di luar ya. Kena matahari, pergi sholat 5 waktu, ngantar jenazah, cari nafkah. Wajar, normal. Tapi kalau perempuan ini ada batasannya di rumah dia, dengan suaminya, dengan mahramnya. Tapi kalau sudah keluar rumah, lalu cium bawang yang atau pakai baju, parfum yang tercium oleh orang lain, ini bahaya sekali. Kita tidak bahas wangi baju kalau lagi dicuci. Hand body yang melekat di badan. Tapi parfum yang menyengat, ini masuk dalam hadis yang masyhur ya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai dan sanadnya Hasan ini. Yang kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Seorang wanita yang mengenakan wangian lalu melewati melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya dan yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pezina. Jadi hukumnya dosa besar, nggak boleh sembarangan gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan masalah ini ya, terbukanya aurat. Nah masuk dalam masalah bahasan kita tentunya teman-teman sekalian adalah batasan aurat. Nah batasan aurat ini perlu kita perhatikan. Kita mulai dulu dengan batasan auratnya wanita dengan mahramnya. Ya. Jadi kayak misalnya anak perempuan sama ayahnya, saudara sama saudari sama saudaranya gitu ya. Nah ini ada batasan-batasannya. Pendapat pertama masalah ini adalah dari pendapat ulama Malikiyah, Hanabilah, dari pengikut Imam Malik, Imam Ahmad. Aurat wanita di hadapan sesama mahramnya
ayahnya, pamannya, saudaranya adalah yang boleh nampak wajah, kepala, leher ke atas ya, kedua telapak tangan, dan bagian kakinya. Ini ya yang boleh. Sementara selain ini tidak boleh. Seperti memperlihatkan dada anak perempuan pada ayah kandungnya, nggak boleh. Apalagi kalau sudah balik ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh misalnya anak perempuan karena ayahnya lalu dia pakai baju kaos ketat terbuka dadanya. Ayahnya juga laki-laki. Ya, dan kita tahu di bab zina yang paling berat adalah zinahnya mahram. Ayah sama anak, ibu sama anak. Nah sama kalau kita balik, ibu sama anak perempuannya nggak boleh dilihatin dadanya. Misalnya ada banyak kasus terjadi kan kadang-kadang karena ibu itu menyusui anaknya, bayi misalnya dianggap punya 5 anak. Anak laki-lakinya yang pertama sudah mulai dewasa, udah bisa membedakan jenis kelamin kayak 7 tahun misalnya 5 sampai 7 tahun itu kan namanya sinu tamiz, umur bisa membedakan jenis kelamin. Itu nggak boleh dia lihat dada ibunya lagi. Tapi banyak ibu-ibu pikir ini kan anak saya. Nggak boleh. Ya. Berapa banyak orang dengan saudaranya. Ya. Ada orang yang lagi nyusui, dia pikir ini adik saya, enggak apa-apa. Lalu dia buka payudaranya depannya, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Ini contohnya. Jadi nggak boleh payudara, nggak boleh dadanya, tidak boleh bagian perutnya. Ya, terlihat, apalagi kalau sudah kemarin apalagi maaf cuma pakai BH sama celana dalam, nggak boleh sama sekali. Ini dengan mahram ya. Kita sekarang bahas dengan mahram. Nanti kami akan di endingnya menyampaikan kalau mahram saja begini bagaimana dengan yang bukan mahram. Itu lebih jauh lagi. Ini sama mahram aja nggak boleh nih. Ya. Dikatakan di sini karena semua itu dalam pendapat Malikiyah dan Hanabilah adalah aurat dan tidak boleh. Ya. Untuk ayah wanita diharamkan untuk melihat anggota tubuh tersebut walaupun tanpa syahwat dan nafsu. Antum sebagai ayah punya anak gadis, enggak kok saya lihat saya enggak syahwat, enggak bisa walaupun enggak syahwat. Enggak boleh lihat pahanya anak, enggak boleh lihat perutnya dia, enggak boleh lihat dadanya, enggak boleh. Walaupun anak kandung. Ya, apalagi kalau anak bawaan istri. Ya. Kan begitu itu anak sambung, itu juga mahram ya, sama enggak boleh. Karena kalau seseorang nikah sama janda, janda itu punya anak gadis, anak perempuan itu kan jadi mahramnya si suami ibunya selamanya ya. Walaupun si suami ini cerai sama ibunya, tetap saja si laki-laki ini nggak boleh nikah sama anak mantan istrinya. Kalau dia sudah pernah menggauli sang janda, itu hukumnya nggak boleh. Ya, ini termasuk. Kemudian dalam pendapat ulama Hanafiyah, ya, aurat wanita dengan sama mahramnya adalah antara pusar dan lutut. Ini pendapat dalam Hanafiyah. Maksudnya dari dadanya sampai ke lututnya itu tidak boleh dilihat. Ya. Begitu pula termasuk aurat adalah punggung dan perut dalam pendapat Hanafiyah. Makanya tadi yang dimaksud pusarnya adalah di atas, bagian atas dari dada sampai ke lututnya. Selain aurat tersebut masih boleh terbuka di depan mahram. Asal dengan syarat dalam pendapat Hanafiyah memang selamat dari fitnah. Maksudnya sang ayah, sang paman, sang kakak, sang adik itu enggak terfitnahkan. Karena sebagian wanita memang Allah kasih kelebihan fisik. Kulitnya putih sekali, orangnya memang badannya berisi maka bisa menggoda saudaranya. Apalagi kalau saudaranya beda agama, bukan orang yang paham agama, ya. Berapa kali kita dapat berita terjadi perzinahan antara adik sama kakak. Seperti itulah, ya. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah bahwa laki-laki boleh memandang wanita yang masih mahram dengannya, tetapi sama dengan pendapat Hanafiyah, kurang lebih bagian atas dada atau perut sampai ke lututnya, itu ya. Mahram yang dimaksud di sini adalah yang punya hubungan nasab, persusuan. Nah. Ulama Syafi'iyah juga ada yang berpendapat sama seperti pendapat pertama, yaitu hanya boleh memandang bagian leher ke atas, telapak tangan dan kaki saja. Dan itu jauh lebih aman. Itu jauh lebih aman. Ya.
Ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan adapun hukum seorang pria melihat dan memandang mahramnya, pendapat yang paling kuat adalah ya yang boleh dilihat hanya saja ya bagian-bagian tertentu, yang tidak boleh semuanya terlihat, yaitu yang boleh kalau mau dirincikan adalah bagian leher ke atas gitu ya, mungkin sebagian lengan, sebagian di bawah leher, bukan bagian dadahnya pas. Perutnya juga tidak boleh, paha juga tidak boleh. Tapi selain daripada ini masih ada yang membolehkan. Nah, ini kurang lebih batasan auratnya wanita di depan mahramnya. Ya. Sementara batasan aurat wanita dengan wanita yang lainnya, ini disebutkan adalah ada pendapat yang bilang mirip dengan tadi, wanita sama wanita sama, tetap hukumnya sama dengan wanita sama mahramnya. Ada juga yang mengatakan yang hanya boleh terlihat sawati, maksudnya bagian dada sampai daerah kemaluan ini tidak boleh. Selain daripada itu misalnya pahanya ada yang tersingkap, sama-sama wanita ya, itu masih ada yang membolehkan. Nah ini kalau batasan di antara sama wanita. Selain daripada itu sudah tidak boleh sama sekali. Karena ada orang subhanallah dia masuk ke permandian terbuka, tempat luluran, dia menganggap ini tidak apa-apa lah, ya sama-sama perempuan, tidak boleh. Apa hikmahnya? Ulama mengatakan perempuan yang pertama juga punya syahwat. Bukan ada lesbian? Ada. Ya. Yang kedua, permasalahannya wanita yang sedang melihat wanita yang lain di salon atau di tempat lain ini, bukankah dia bisa, misal si wanita yang lagi dilururin tertidur, bukankah dia bisa videoin di masa sekarang? Bukankah dia bisa ambil, dia perlihatkan ke manajernya, dia perlihatkan ke owner tempat luruan itu? Kan bisa saja. Ya, contoh, bukankah juga bisa saja dia cerita sama suaminya? Contoh saja. Atau misalnya hal yang lain, bisa kena ain, hasad, yang lulur ini, yang pijat ini, kebetulan dia tidak punya badan sesempurna yang sedang dipijat, lalu dia hasad. Contohnya, terlalu banyak efek-efeknya gitu kan. Oleh karena itu kalau mau butuh yang seperti ini, lakukan aja sendiri jauh lebih aman gitu kan. Atau dengan cara ditutup aurat tertentu, maka orang yang membantunya mungkin menyentuh di titik tertentu tapi tidak melihatnya secara langsung. Nah hal-hal seperti ini mungkin masih bisa menjadi opsi saja ya. Kurang lebih seperti itu. Sementara batasan aurat laki-laki ya, laki-laki yang sesama laki-laki ya, yaitu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, فَإِنَّمَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ مِنَ الْعَوْرَةِ. Ketahuilah di antara pusar sampai lutut adalah aurat, kata Nabi. Itu laki-laki. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pusar sendiri bukanlah aurat. Ulama merincikan, kan Nabi bilang antara pusar di perut, ya, kemudian sampai lutut itu aurat. Itu hadisnya. Tapi ulama Hanafiyah mengatakan, makna hadis ini berarti bukan pusarnya, di bawah pusar. Sampai ke dekat lutut, lutut bukan masuk. Apa maksudnya? Ada hubungannya dengan sholat misalnya. Ada orang laki-laki dia sholat teman-teman sekalian. Kemudian dia pakai baju kaos, misal kaosnya itu karena sering dicuci kan jadi mengecil. Dia pakai celana, celananya itu pas di pusarnya. Sehingga dia pada saat misalnya takbir Allah Akbar, baju kaosnya kenaik. Kelihatan sedikit pusarnya. Apakah batal sholatnya? Dalam pendapat Hanafiyah tidak. Karena pusar sendiri tidak masuk dalam aurat. Tapi di bawahnya yang aurat. Itu saking pekahnya mereka bahas tentang batasan aurat. Seperti itulah. Begitu juga mereka melihat bahwasanya ya, lutut itu masuk dalam aurat. Mereka melihat pusar bukan aurat tapi lutut masuk dalam aurat. Gitu ya. Mereka berpegang pada sebuah hadis ya, yang itu adalah hadis yang lemah, ar-rukbatu minal aurah, kata Nabi SAW. Lutut itu bagian daripada aurat, tapi hadis ini lemah tentunya. Ya. Sementara pendapat yang paling kuat adalah bagaimana seseorang itu menjaga memang dari pusar sampai lututnya. Ya. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat di mana memang terpaksa, tidak sengaja, pengobatan, tersingkap aurat. Seperti contoh kalau pernah dengar hadis yang Nabi SAW lagi berendam kakinya di
satu wadah air di satu kebun, kemudian beliau menyingkap sampai ke atas lututnya, sebagian paha kelihatan. Lalu Abu Bakar masuk, Abu Bakar pun mengikuti Nabi, duduk sebelah kanan Nabi. Umar masuk, Umar duduk seperti Nabi. Begitu Utsman datang, Nabi tutup lututnya. Lalu Abu Bakar sama Umar tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa anda lakukan ini? Kok tadi waktu kami berdua masuk tidak begini? Kata Nabi SAW, tidak aku malu dengan orang yang malaikat pun malu dengannya. Dari riwayat ini dijelaskan bahwasanya dalam kondisi mungkin Abu Bakar, Umar ini terlalu dekat dengan Nabi SAW. Antum sudah terlalu dekat dengan seseorang, adik antum, kakak antum, sama-sama laki-laki. Tidak ada efeknya gitu ya. Itu lain. Tapi kalau jalan-jalan di sana pakai celana pendek di mall, apa itu jangan. Sehingga pahanya kelihatan. Tuh laki-laki juga seperti itu. Nah, ini semua bagian-bagian yang harus diperhatikan. Nah kalau sama laki-laki saja begini, ya, maka bagaimana dengan perempuan? Maksudnya laki-laki ke perempuan, maka jauh lebih harus dijaga. Ini juga bagian daripada hal yang perlu diperhatikan. Kemudian teman-teman sekalian juga yang perlu kita perhatikan tentang masalah bagaimana kalau aurat itu tersingkap sementara seseorang itu sholat. Ini juga dibahas oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Saya langsung saja ringkaskan, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Syarah Al-Mumti'. Beliau mengatakan, jika aurat terbuka dengan sengaja, hukumnya batal. Antum tahu nih sebenarnya, ada sobek di celana, kelihatan pahanya. Ya. Intinya aurat ya, tadi laki-laki sudah sampaikan batasnya, perempuan sudah kita sampaikan batasnya. Kalau secara sengaja, hukum sholatnya batal. Terbuka sedikit ataupun banyak. Jadi nggak boleh sembarangan nih. Jangan karena celana itu sobek, sudahlah, nggak apa-apa. Daripada saya batalin sholat saya, memang batal dari awal. Ya, ada sobekan dijahit, terutama di daerah aurat ini ya. Kemudian dikatakan, jika aurat itu terbuka secara sengaja, hukum sholatnya batal. Baik terbuka sedikit maupun banyak. Baik waktunya lama ataupun sebentar. Misal juga wanita membuka rambutnya sengaja, sholatnya dihukumi batal. Ya. Dia tahu ini mukanya longgar, dan dia tahu dari samping ini kadang-kadang masih kelihatan rambut, maka dia biarin aja. Batal sholatnya, percuma. Buang-buang waktu. Oleh karena itu rambutnya betul-betul dirapikan gitu ya. Mungkin pakai ciput, kemudian baru pakai mukena itu jauh lebih bagus. Sehingga betul-betul tidak terlihat. Yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jika aurat terbuka tidak sengaja dan terbukanya sedikit. Maksudnya tidak parah ya. Misal pada kaki wanita terlihat jempolnya atau ujung rambut. Beliau merincikan bahkan mengatakan bisa terlihat beberapa helai rambutnya, maka hukum sholatnya tidak batal karena dia tidak sengaja. Tapi kalau dia tahu dia sengaja jangan, gitu kan? Termasuk kalau tidak sengaja di sini misalnya, terus kemudian dia Allahu Akbar takbir, dia rasa tangannya kesentuh dengan beberapa helai rambutnya, kemudian dia segera masukkan, karena itu tidak disengaja. Semoga saja tidak batal di situ. Yang ketiga, jika aurat terbuka tidak sengaja, namun terbukanya fahish, besar sekali terlihatnya, tersingkapnya, besar sobekan celananya, mukenahnya, terbukanya besar. Terutama pada bagian-bagian yang sensitif juga, seperti kubul dan dubur, bagian kemaluan, bagian belakang, maaf ya. Maka terbuka seperti ini, itu bisa membatalkan puasa, membatalkan sholat. Dan kalau itu hanya terbuka tanpa disengaja dan memungkinkan dia untuk menutupnya dan waktunya hanya sebentar. Contoh misalnya dia terbuka kemudian memang di bagian itu misalnya kantong atau apa itu ada resletingnya, dia bisa tutup. Tapi itu kalau terbuka di bagian dalamnya ada sobekan terus ditutup sama dia segera. Pada saat dia tahu masih bisa dikatakan tidak batal. Yang terakhir dikatakan jika aurat terbuka tidak sengaja, terbukanya parah dalam waktu yang lama, ya, maka sholatnya batal. Dibiarin lama maka batal. Terutama kalau sudah ada yang sampai mengingatkan dia. Sampai mengingatkan dia. Jadi kita bisa lihat teman-teman sekalian sampai pada tingkat sholat pun bisa batal hanya karena seseorang tidak mempertahankan auratnya. Jadi kesimpulannya dari bahasan kita malam ini adalah termasuk penampilan yang buruk kalau tersingkap aurat. Dan sudah seharusnya seorang muslim hati-hati. Di orang terdekatnya, mahramnya, selain suami atau selain istri. Karena suami istri biar tidak berpakaian tidak masalah. Kemudian juga sama lingkungan di sekitarnya. Termasuk memilih pakaian-pakaian yang
bentuk aurat, itu semua tidak dibolehkan. Semua ini berpenampilan buruk, dan beruntunglah orang yang bisa faham ini sehingga dia hati-hati dan dalam menjaga auratnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum